Oke, halo Sobat Sehat, selamat malam, selamat bergabung kembali di Ngobrol Asik bersama Apoteker. Pada kesempatan kali ini di tahun baru, tahun 2022, masih di bulan Januari, tepatnya di tanggal 22 ya, 22 bulan 1 tahun 2022, tanggal yang sangat cantik. Kita kedatangan tamu yang juga luar biasa, cerdas dan cantik ya. Dia adalah Kak Sofi Yunita Raja ya. Nah, mungkin teman-teman sudah melihat flyer yang sempat kami share 2 hari terakhir ini bahwa pada malam hari ini Kak Sofi akan membagi ilmu dan pengalamannya terkait cara tepat, bagaimana cara yang tepat untuk menemukan, menganalisis dan memahami jurnal dan artikel ilmiah yang tentunya bisa kita jadikan sebagai dasar atau materi awal untuk membangun kerangka berpikir kita gitu ya. Jadi kita ketika mengeluarkan pernyataan, pendapat, masukan harus berbasis data, harus berbasis bukti atau harus menggunakan evidence base ya prinsipnya. Nah, mungkin di awal acara kita ada beberapa teman-teman yang belum kenal secara baik siapa sosok narasumber kita pada malam hari ini. Saya Tuan Rumah Purap Official, mohon izin untuk memperkenalkan Kak Sofi ya. Saya mohon izin untuk share CV singkat dari Kak Sofi. Ya, apakah CV dari Kak Sofi sudah terlihat di layar komputer atau handphone teman-teman? Ya, sudah Kak. Sudah ya, oke. Saya mohon izin untuk membacakan CV dari Kak Sofi. Kak Sofi Yunita Raja lahir di WT Bula ya pada tanggal 29 November tahun 91. Dan ini Kak Sofi saat ini sudah meraih gelar magister atau S2 ilmu kefarmasian di Universitas Indonesia. Selamat Kak Sofi ya. Kemarin kalau Kak Markus tidak salah lihat di beberapa postingan Kak Sofi lulus dengan predikat cum laude ya. Kita berikan aplaus dulu buat Kak Sofi, luar biasa, Puji salut. Tuhan, ya, puji Iya, Tuhan. puji Tuhan, alhamdulillah. Itu adalah bonus dari kerja keras dan kebaikan Kak Sofi selama ini. Nah, berikut adalah riwayat pendidikan dari Kak Sofi 2019 sampai 2021. Kak Sofi mengenyam pendidikan di pendidikan program studi S2 Ilmu Kefarmasian Universitas Indonesia Jakarta 2015 sampai 2016. Kak Sofi mengambil pendidikan profesi apotekernya di Universitas Jenderal Ahmad Yani di Jawa Barat ya Kak Sofia. Iya, benar Kak. Terus di tahun 2009 sampai 2013 Kak Sofi menempuh pendidikan S1 Farmasi. Sebenarnya di awal dulu di 2009 sampai 2012 ya Kak 12. Sofia. Iya, Iya, itu iya. D3 Poltekkes Kupang, kemudian disempurnakan lagi pendidikannya ke sarjana, tepatnya di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar ya. Kalau melihat dari perjalanan pendidikan Kak Sofia tidak jauh beda dengan saya, tapi yang agak berbeda saat ini pendidikan S2-nya Kak Sofia. D3 Iya kita Kak. satu Sedikit kampus, lagi Kak S1 Upin kita sudah. satu kampus, apotekernya beda. Nah, S2-nya apalagi nih, langsung di UI ya, luar biasa. Untuk pengalaman kerja dari Kak Sofi sempat menjadi apoteker pengelola apotik di Apotik Klinik Bintang Kita, bukan bintang di langit ya, tapi bintang kita tahun 2016 sampai 2019, dan sempat juga menjadi pengajar di SMK Kesehatan Bakti Sumba. Wah, ini ibu guru nih ya, di tahun 2016 sampai 2019. Nih Kak Sofi, malam ini ada siswa atau muridnya yang nonton? Atau yang lagi Mereka rata-rata menunggu streaming YouTube-nya ya tadi ya, mohon maaf ya. iya, mereka menunggu YouTube karena ini Kak, mungkin kalau Oke, pakai Zoom agak ini susah internetnya, jadi mereka tunggu di YouTube katanya Kak. baik. Mungkin kalau nanti acara kita selesai di jam 20 atau 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, mudah-mudahan setengah jam setelah itu saya bisa upload rekaman videonya ke YouTube buat teman-teman di Sumba sana untuk bisa menonton ya. Nah, untuk Iya, prestasi siap dari Kak Kak. Sofi sendiri ya, kalau sosok Kak Sofi yang saya kenal dari dulu D3 ini salah satu sosok yang sangat berprestasi ya. Ini mungkin
beberapa prestasi yang dimunculkan, tapi ada banyak lain prestasi yang memang belum sempat dia tulis di sini ya. Yang pertama, Kak Sofi merupakan penulis salah satu penulis jurnal ya, jurnal internasional, di mana pada kesempatan lalu Kak Sofi sempat menulis jurnal internasional terindeks Scopus ya. Ini luar biasa ya. Kalau nanti teman-teman masih bingung jurnal internasional terindeks Scopus seperti apa, nanti kita tanya langsung aja ke yang ahlinya nih Kak Sofi. Kemudian Kak Sofi juga sempat menjadi asisten ya, orang kepercayaan dari Profesor Berna ya di Lab Penelitian Fakultas Farmasi Universitas Indonesia ini. Prof Berna ini profesor di bidang apa Kak Sofi? Boleh diceritakan ke teman-teman sobat sehat sekalian? Oh iya, baik, terima kasih Kak Opin. Jadi Profesor Berna Elia, Ya. Magister Sains Apoteker, ini merupakan salah satu guru besar di bidang bahan alam. Jadi bahan alam, baik itu mau bahan alam, farmakognosi, fitokimia, dan herbal di Fakultas Farmasi UI, Kak. Wah, mantap ya, luar biasa ya. Jadi memang ini kayaknya sosok guru dan juga ini ya, teladannya Kak Sofi ya. Iya, benar sekali, Kak. Nah, kemudian Kak Sofi juga menjabat sebagai Ketua Hisfarma Ikatan Apoteker Indonesia Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Apakah jabatan atau tanggung jawab ini masih Kak Sofi emban sampai saat ini atau sudah berpindah tangan ke rekan sejawat apoteker yang baru gitu? Sebenarnya waktu itu saya sudah ini Kak, mau minta resign, Ya. tapi karena dari IAI dari PD belum ada pergantian, jadi masih tetap ini Kak, masih tetap ya seperti masih tetap menjabat Tetap sekarang. Kak Sofi yang menjabat sebagai Ketua Himpunan Seminat Farmasi ya. Iya, iya Kak. Oke, dan saat ini masih aktif juga sebagai apoteker konseling di Halo Apoteker NTT. Nah, mungkin teman-teman yang dari luar NTT, ini saya perlu perkenalkan bahwa rekan sejawat kita, apoteker di NTT itu punya satu inovasi yang luar biasa yang dikenal dengan nama apoteker konseling atau Halo Apoteker NTT ya. Jadi ini memang merupakan program yang sangat bagus yang melayani pertanyaan ataupun apa ya, masalah terkait kefarmasian di NTT. Jadi misalnya masyarakat ada yang mungkin belum paham tentang obat, cara pakai obat gitu, bisa langsung berpartisipasi untuk bertanya ke apoteker melalui aplikasi atau sistem Halo Apoteker NTT. Mungkin kalau saya masih kurang lengkap, nanti Kak Sofia akan lengkapi ya Kak Sofia. Amin, Kak. Sudah lengkap Kak Opin itu. Sudah lengkap. Stop share ya. Oke, kita coba cek dulu. Malam hari ini penonton kita ada 11 juta orang ya. Luar biasa. 11 juta orang dari berbagai daerah di Indonesia ya, ada dari timur, dari barat ya, dari utara dan dari selatan nih. Saya mau sapa dulu satu-satu ya. 11 juta, tapi saya ambil perwakilannya aja, orang-orang istimewa yang malam hari ini bisa meluangkan waktunya untuk bermalam minggu bersama kita berdua Kak Sofi. Ini ada abang saya ya, Kak Yos Nale. Selamat malam Kak Yos. Oke, ada Kak Damaris Pura. Selamat malam Kak Damaris. Ini ada adik saya ya, Mar Juliati ya. Selamat malam Deupi. Kemudian ada Kak Warlia Yasin. Selamat malam Kak. Ada adik Wiwit Suryati Uno. Ini adik sekaligus ini ya, sahabat baik saya ya. Ini dulu saya waktu kuliah makannya ya di rumah mereka gitu. Emang punya jasa yang luar biasa nih Kak Sofi. Ini Kak Wiwit. luar biasa. Dan teman-teman dari Gorontalo ya. Ada Kak Yona ya. Ini kakak atau adik saya nih ya. Beberapa 5 Desember yang lalu kita baru karaokean ya Kak Yona ya bersama Kak Sofi ya. Selamat malam, terima kasih untuk partisipasinya. Ada saudari saya Yulia Federica Selvi. Selamat malam Dek. Kemudian, nah saya coba lihat dulu satu persatu ya. Ada Kak Jamie Gerald nih. Selamat malam Kak Jamie Gerald. Oke, nah, itu tadi ya 11 orang dari apa ya, total 11 juta viewers kita pada malam hari ini Kak Sofi. Ini luar biasa. Nah, tidak memperpanjang waktu lagi, kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Kak Sofi Yunita Raja untuk bisa
membagi ilmu dan pengalamannya terkait cara tepat mengenal dan memahami jurnal dan artikel ilmiah. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Mas. Ya baik, selamat malam Kak Opin dan selamat malam sahabat Purap Official. Kak Opin, saya izin share dulu ya Kak Opin, share screen. Siap, Pak Sofi, silakan. Ya, apakah sudah terlihat Kak yang slideshow-nya? Sudah terlihat, Kak Sofi, jelas. Ya. Sabar ya Kak ya. Oke. Baik, Kak Markus dan juga teman-teman sekalian, saya bersyukur, puji Tuhan, dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan sekali lagi oleh Kak Markus sebagai tuan rumah di Purap Official untuk menyajikan, men-sharingkan materi terkait cara tepat review jurnal dan artikel ilmiah. Teman-teman sekalian, saya akan mencoba sharingkan apa yang telah saya pelajari selama ini, terkhususnya ketika saya mengambil studi S2 di UI. Saya akan mencoba men-sharingkan ke teman-teman sekalian. Kak Markus minta tolong kalau misalnya internetnya bermasalah atau sudah dekat limit waktunya, Kak Markus bisa ini ya Kak ya, bisa bilang. Siap, Kak Sofi, nanti saya ingatkan kalau misalnya ada kendala. Siap, Kak Markus. Ini kedengaran suara saya kan, Kak? Ya, sangat jelas, Kak Sofi, suaranya. Silakan. Ya, oke, terima kasih. Saya mulai ya, Kak ya. Oke, baik teman-teman yang terkasih, selama ini mungkin kita selalu berkaitan dengan jurnal, selalu menulis jurnal, ataupun pernah menulis artikel, ataupun pernah meringkas artikel ataupun jurnal, mungkin yang sudah yang sudah melakukan tugas akhir ataupun di tugas kuliah gitu, pasti selalu ketemu dengan jurnal atau artikel ilmiah. Nah, pada kesempatan ini kenapa saya lebih fokus ke kita review jurnal atau artikel ilmiah, karena memang saat ini berdasarkan metodologi penelitian, jurnal atau artikel ilmiah, jurnal itu menjadi first literatur ya. Jadi dalam menulis tugas akhir khususnya ya, ataupun mengerjakan tugas, jurnal itu menjadi first literatur, sedangkan artikel ilmiah itu menjadi second literatur, sedangkan buku-buku standar yang dulu kita gunakan itu sudah menjadi literatur ketiga gitu ya, udah third literatur, karena memang di jurnal ini selalu sangat update gitu yang terbaru dari penelitian, entah itu karya tulis ilmiah atau skripsi ataupun tesis. Oke, untuk pendahuluannya sedikit ada definisi review jurnal. Yang pertama tuh ada dari Principles and Practice of Clinical Research pada tahun 2018 dikatakan bahwa review jurnal itu merupakan evaluasi kritis yang dilakukan oleh satu atau lebih ahli di bidang yang relevan, baik terhadap dokumen ilmiah seperti artikel penelitian yang diajukan untuk publikasi, bisa untuk proposal hibah, protokol penelitian, dan juga program penelitian. Selanjutnya ada juga definisi dari elsevier.com, dikatakan review jurnal itu merupakan kegiatan mengevaluasi artikel ya. Jadi yang mereview itu dinamakan reviewer, di mana reviewer itu harus mampu menjelaskan kualitas, kelengkapan, dan akurasi penelitian pada suatu artikel. Nah, reviewer juga harus bisa memberikan komentar, memberikan saran dan rekomendasi kepada pembaca tentang artikel yang direview. Dan ada beberapa literatur juga, ini saya rangkum, yang mengatakan review jurnal itu merupakan kegiatan penilaian mengenai potensi atau limitasi serta pokok bahasa dari suatu artikel. Nah, teman-teman ada juga dari Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences pada tahun 2015 dikatakan review jurnal itu merupakan standar yang diakui untuk kontrol kualitas dalam sains.
Nah, jadi teman-teman berdasarkan beberapa definisi yang telah saya sampaikan tadi, pada prinsipnya review jurnal itu merupakan kegiatan mengevaluasi jurnal ya. Jadi kita meninjau, menelaah, dan sekalian mengevaluasi jurnal. Nah, selama ini mungkin kalau teman-teman pernah membaca review jurnal, jurnal nasional, ada beberapa yang saya lihat ya di referensi di Google, maksudnya yang secara umum itu beberapa referensi mengatakan review jurnal ini sama dengan ringkasan, padahal tidak sekedar ringkasan ya sebenarnya. Karena pada saat review jurnal kita tidak hanya meringkas, tetapi kita meninjau, menelaah. Dalam proses menelaah itu sekaligus ada ringkasannya, tetapi yang paling penting juga tidak sekedar meringkas, tetapi kita mengevaluasi jurnal. Nah, pentingnya tadi kenapa dikatakan di definisi yang pertama harus dari ahli yang di bidang yang relevan, karena dalam mengevaluasi kita harus menggunakan standar ataupun pengetahuan memang berdasarkan bidang kita gitu. Jadi kalau saya di bidang farmasi ya saya mereview jurnal-jurnal memang yang di bidang farmasi, karena dalam proses review itu saya harus menggunakan referensi sebagai pembanding ataupun pengetahuan saya dalam evaluasi ya. Selain proses menelaah itu ketika membandingkan dengan referensi lain itu harus sejalan atau relevan dengan ilmu saya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya untuk tujuan dari review jurnal atau artikel ilmiah ya teman-teman. Ada beberapa di sini yang saya ambil beberapa reference. Yang pertama, kegiatan review jurnal itu mampu menguji pemahaman penulis tentang topik dalam suatu artikel atau jurnal. Yang kedua, hasil review jurnal dapat menjadi rujukan awal bagi pembaca dalam penelitian yang akan dilakukan. Ya, jadi kegiatan review jurnal itu selain menguji, kita melihat bagaimana sih penulis dalam menulis suatu topik artikel ilmiah atau jurnal, juga dapat menjadi rujukan awal dari kita sendiri sebagai pembaca terhadap penelitian yang kita lakukan. Ya, nanti saya jelaskan di manfaatnya sebentar lebih detail. Selanjutnya, tujuan yang ketiga itu untuk memungkinkan pembaca melihat pandangan serta perspektif orang lain tentang topik dari suatu jurnal sehingga bisa keluar dari bias pribadi. Karena untuk memahami suatu artikel, teman-teman, kadang kita bias karena kita menggunakan pendapat pribadi ya. Kita seringkali lebih subjektif gitu. Jadi dengan kita membaca jurnal atau artikel orang lain itu dapat juga mengurangi bias pribadi kita terhadap suatu topik. Nah, yang berikutnya, yang keempat itu membantu meningkatkan pemahaman penulis tentang suatu topik penelitian. Dan yang terakhir, tujuan untuk meninjau, mengevaluasi apakah manuskrip atau jurnal atau artikel tersebut layak untuk diterbitkan di jurnal tertentu atau tidak, gitu ya, berdasarkan relevansi, kualitas ilmu, kejelasan penulisan, signifikansinya, dan kesesuaian dengan jurnal tertentu. Selanjutnya untuk manfaat review jurnal. Jadi apa sih manfaat atau urgensi kita harus melakukan review jurnal atau artikel ilmiah ya teman-teman. Ada beberapa manfaatnya. Yang pertama itu sebagai referensi dalam mengerjakan tugas kuliah. Karena saat ini memang rata-rata ya yang saya tahu kampus-kampus di Indonesia maupun baik Indonesia Barat maupun Timur, jurnal itu sudah bukan hal yang maksudnya bukan hal yang asing lagi, tetapi sudah hal yang biasa gitu ya, mahasiswa ketemu jurnal ataupun artikel ilmiah, karena memang dalam mengerjakan tugas kuliah itu sebagai referensi kita dalam mengerjakan tugas kuliah dari dosen. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa sebagai literatur dalam tugas akhir dan juga tugas akhir tentang review jurnal. Jadi kita harus bedakan ya, karena tujuan akhir dari setelah kita mereview itu bisa kita gunakan tadi sebagai referensi mengerjakan tugas kuliah, bisa yang kedua itu sebagai literatur dalam kita mengerjakan tugas kuliah, tugas akhir. Jadi setelah kita mereview nanti, apabila kita tidak menjadikan itu sebagai satu jurnal atau artikel ilmiah, ya nantinya hasil review itu, nah
dari hasil review itu kita bisa gunakan dia sebagai salah satu literatur dari tugas akhir yang sedang kita kerjakan gitu. Jadi cukup dia jadi referensi gitu. Baik itu di misalnya kita sedang mengerjakan penelitian atau apa namanya proposal penelitian itu sebagai literatur entah itu di pendahuluan ataupun di pembahasan ya. Karena kan dalam proses review itu kita benar-benar menelaah mulai dari abstrak sampai pada kesimpulan. Nah, selain sebagai literatur juga saat ini karena setahu saya karena ya pandemi ya banyak kampus-kampus yang memang apa namanya skripsinya mahasiswa itu lebih ke review jurnal. Jadi memang skripsinya itu berkaitan dengan review jurnal dengan topik tertentu. Nah, kalau misalnya kita memahami langkah-langkah dari review jurnal itu akan mempermudah, dan review jurnal ini kalau memang yang skripsi atau karya tulis ilmiahnya atau tesisnya tentang review jurnal, pada akhirnya ending dari atau hasil dari review ini akan juga dijadikan sebagai satu jurnal atau artikel ilmiah seperti itu. Itulah beberapa manfaat review jurnal. Yang berikutnya mungkin sebelum kita masuk ke cara tepat kita mereview jurnal, kita juga harus paham gitu jurnal yang mana yang kita harus gunakan. Otomatis apa namanya kalau kita mau tepat review, otomatis kita juga harus menggunakan tepat jurnal gitu ya. Jurnal yang kita gunakan harus terakreditasi dan bereputasi. Nah, kriteria jurnal seperti apa gitu yang kredibel atau yang bisa dipercaya gitu ya, yang baik secara nasional maupun internasional. Ini yang pertama ada, sekilas saja saya sampaikan, kalau kita mencari jurnal nasional itu yang bereputasi, itu kita bisa setelah kita mencari misalnya kita mencari di Google gitu, kalau kita mau mengecek apa namanya dia bereputasi terakreditasi itu kita harus mengecek masuk dalam SINTA ya. Ada nanti contohnya sebentar SINTA. Dan kalau jurnal internasional itu harus terindeks Scopus ya. Kalau SINTA itu kan apa namanya itu yang memang ditetapkan Dikti ya, yang memang bereputasi. Kalau secara internasional ya teman-teman kita bisa melihat terindeks entah itu Scopus ataupun Web of Science ataupun Science Direct dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya bilang Scopus ataupun Web of Science? Karena Scopus atau Web of Science ini merupakan apa namanya database dari jurnal yang terkemuka di dunia. Jadi sekarang tuh yang terkemuka yang paling nomor satu itu adalah Scopus gitu ya di dunia. Selain itu juga Web of Science dan penerbitnya itu adalah Elsevier. Jadi kalau kita cari jurnal-jurnal di apa namanya di Google itu ada tulisan di atas jurnalnya Elsevier ya atau ya Elsevier itu maka itu apa namanya itu penerbit nomor satu ya di dunia teman-teman. Itu jadi database-nya itu database dari jurnal itu dinamakan Scopus ya. Jadi kalau kita mencari jurnal harus terindeks Scopus atau Web of Science sama ya. Ini merupakan jurnal-jurnal ternama di dunia. Nah, selanjutnya sudah terindeks Scopus, kita harus mengecek lagi itu. Dia masuk ranking Q1 sampai Q4 ya. Karena semakin tinggi Q-nya, semakin bagus jurnalnya. Berarti jurnal itu memang banyak dipakai dalam penelitian-penelitian lain. Nah, tapi kalau pemula ataupun ini Q4, Q3 saja sudah cukup ya. Tetapi kalau misalnya apa namanya bisa kita mencari sampai Q1 itu sangat luar biasa. Kalau di jurnal nasional itu SINTA itu S1 sampai S6. Jadi semakin tinggi S-nya itu semakin bagus jurnalnya. Nah, selanjutnya kita harus perhatikan domain kita mencari jurnal ya, tempatnya di mana gitu. Selanjutnya kalau jurnal nasional kita bisa cari ya untuk mendownloadnya. Maksud saya ini kita bisa mendownloadnya di Google Scholar karena ya kita tahu bahwa kalau internet itu memang kalau kita tidak menggunakan link yang benar maka informasinya mulai dari yang bermanfaat sampai tidak bermanfaat itu akan ada semua. Jadi kita bisa mencari untuk jurnal nasional terakreditasi, bereputasi itu banyak itu terdapat di Google Scholar ya. Ini kalau untuk jurnal, kalau misalnya untuk skripsi dan lain sebagainya kan bisa otomatis kita langsung cari secara PDF-nya dan lain-lain. Nah selanjutnya kalau untuk jurnal internasional itu kita bisa cari di
link Science Direct, Scopus, Nature, Oxford Journal, itu jurnal-jurnal memang terkemuka di dunia yang betul-betul kita tinggal ketika kita masuk dalam link ini sudah pasti jurnalnya itu bereputasi gitu. Tinggal kita mencari di nanti saya kasih tahu di di SGR-nya itu dia berdasarkan perankingan. Nah, teman-teman, kalau saya secara pribadi yang saya sedikit sharing, kalau untuk mencarinya yang pertama karena biasanya kalau kampus-kampus atau instansi punya link dengan Scopus, Science Direct itu kan dibeli ya, dibayar maksudnya jurnalnya. Tapi kalau misalnya kita mau mencari yang gratis itu bisa sebenarnya teman-teman, kita bisa dapat ya. Selain kita dapat kalau Google Scholar kan sudah pasti ya, dengan adanya internet saja kita sudah bisa buka, kita dapat dengan gratis gitu. Nah selain itu kalau kita mau mencari di Science Direct, Scopus dan lain sebagainya, itu kita bisa masuk ke Google biasa, kita masuk ke Google, terus kita ketik misalnya jurnal berkaitan dengan bidang kita. Saya contohkan saja ya, di bidang farmasi misalnya. Tapi kalau misalnya masuk jurnal internasional, kita memang harus menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalnya kita agak sedikit terkendala dengan bahasa Inggrisnya, boleh kita minta bantuan dari Google Translate ya teman-teman. Sekarang Google Translate juga sudah agak lebih baik. Jadi kita bisa gunakan, dan ketika kita mengetik atau memasukkan kata kunci di Google itu, misalnya saja ya, saya mencari ekstraksi terbaik dari tanaman tradisional atau the best extraction of the nature product misalnya. Nah, ketika saya cari, saya ketikkan tema tersebut, terus di belakangnya saya ketikkan Science Direct. Nah, nanti langsung muncul di semua jurnal-jurnal yang ada di Science Direct itu. Dan itu sudah pasti Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau Science Direct itu memang seperti yang saya bilang tadi, dia dengan Scopus itu sama-sama penerbitnya Elsevier, dan itu memang jurnal-jurnal terkemuka di dunia. Jadi kalau kita sudah mendownload dari situ, itu sudah pasti jurnalnya bereputasi. Nah, selanjutnya biasanya pada saat buka itu jurnalnya tidak bisa terbuka karena disuruh bayar ya. Nah, seperti itu. Nah, inilah saatnya yang saya bilang tadi, kita bisa mendownload secara gratis. Nanti pada saat membuka jurnal tersebut, di bawah judul jurnal, nanti teman-teman bisa lihat ada contohnya sebentar. Di bawah judul jurnal itu ada contohnya ini, ada tulisan seperti ini ya, https://doi.org, terus angka 10 ke belakang. Nah, angka 10 ke belakang ini merupakan nomor doi ya, nomor penanda kalau kita memang mau cari artikel. Nah, kita untuk mendapatkan secara gratis, tinggal kita klikkan di Google lagi, kembali ke Google ya, klikkan saja Skyhook ya, seperti ini, Skyhook. Setelah itu langsung kita saat sudah terbuka, kita langsung masukin angka 10 ke belakang ini teman-teman, angka 10 ke belakang nomor doi-nya, angka 10 ke belakang, kita langsung klik saja, itu langsung biasanya keluar ya. Jadi ketika kita buka Skyhook, itu terbuka banyak ini juga ya. Jadi tinggal pilih salah satu, kita tinggal klik-klik saja, teman-teman. Klik, langsung masukin nomor doi-nya, langsung. Ini akan ada itu ya, contohnya ya Sofi ya. Nanti Sofi secara langsung akan mungkin bikin contoh langsung di Google gitu, bisa nggak? Jadi, bisa sebentar ya Kak ya. Sofi, jadi dipraktekkan. Akan ada seperti itu atau gimana? Atau mau kalau di belakangnya ini Kak, kalau di yang nanti saya screenshot saja baru ke situ ya Kak ya. Soalnya kalau contoh di belakang itu memang ada juga contohnya, tapi itu yang saya sudah sudah jadi. Nanti mungkin sebentar saya bisa contohkan ya. Lanjut dulu, nanti di belakang kita praktek ya, kecil-kecilan. Jadi mungkin teman-teman yang di rumah bisa pakai handphonenya, smartphone-nya, atau pakai laptop gitu ya. Jadi bisa dipraktekkan. Iya, bisa. Oke, thank you Sofi. Iya, sama-sama Kak. Oke, selanjut ya Kak ya. Jadi nanti kita tinggal masukkan nomor doi-nya, nanti keluar ya itunya, jurnalnya gitu. Tinggal kalau kita teman-teman misalnya karena jurnal internasional sudah pasti bahasa Inggris semua, kita boleh sih menggunakan untuk memahaminya, kita boleh meminta bantuan Google Translate ya untuk
untuk bisa lebih memahami gitu. Karena ya cukup sulit kalau ada bahasa-bahasa atau ini yang kita mungkin kurang mengerti, itu kita bisa minta pakai ini ya Google Translate untuk bantuan ininya, terjemahannya. Selanjutnya selain ini untuk jurnal internasional selain Skyhook juga ada Genlib ini ya, bisa kita gunakan Genlib Rus Simak. Ini juga sama ya, nanti sebentar mungkin ada contohnya, tapi sebenarnya yang kalau gunakan Skyhook aja ini sudah bisa ya, kecuali memang tidak bisa baru kita gunakan yang Genlib ini. Oke, selanjutnya ini ada beberapa langkah-langkah ke jurnal nasional bereputasi. Sudah pasti ya kita harus terkonek secara internet. Terus nanti ada ini tahapan-tahapannya ya teman-teman, bisa membuka. Terus kita ketikkan aja kata kunci Sintaristek. Setelah itu baru kita kita langsung kalau bukan Sintaristek kita bisa mengetik ya ini ya http://sintaristekbrin.go.id. Setelah itu kita klik Sinta, akan muncul halamannya dan kita bisa mencari jurnal ya teman-teman. Kalau kita tidak langsung ke Google, kita bisa langsung klik ke Sinta. Sudah pasti yang di Sinta itu jurnal-jurnal bereputasi. Jadi langsung ke Sinta saja kalau saya sarankan. Nah, di Sinta ini juga itu nanti muncul halaman jurnal yang pakai peringkat yang saya katakan tadi ya. Itulah bedanya jurnal dan artikel ya. Jadi jurnal ini memang sudah dipublikasikan dan sudah ada peringkat-peringkatnya. Jadi di Sinta itu ada dari Sinta S1 sampai S6. Jadi semakin tinggi semakin S-nya semakin kualitas jurnalnya berarti semakin bagus gitu. Sebenarnya saya mau contohkan ini tetapi lumayan panjang tahapannya. Jadi secara umum seperti ini. Kalau teman-teman sudah buka link sinta.go.id ini, itu nanti sudah ketemu. Nanti tinggal klik-klik saja teman-teman untuk jurnalnya. Nanti ada dikasih tahu apalagi ini bahasa Indonesia. Jadi udah langsung klik-klik saja. Kita mau cari jurnal, setelah itu berhubungan dengan kita bidang kita. Terus kita mau cari peringkatnya sudah langsung ya, karena ini juga bahasa Indonesia sudah tersedia di Sinta. Selanjutnya kalau untuk jurnal internasional, nah seperti yang saya katakan tadi teman-teman, kalau teman-teman yang saya katakan tadi bisa ketikan tema umum yang berkaitan dengan materi kita, bidang kita. Misalnya saya farmasi yang saya contohkan tadi, nanti baru kita kalau sudah kita ketikan di belakang tema kita Science Direct atau Scopus atau Oxford Journal atau Nature, itu sudah pasti keluar semuanya. Itu pasti kalau misalnya Science Direct aja sudah keluar. Nah, selain itu kalau kita sudah dapat jurnalnya, kalau kita mau mengetahui jurnal ini tuh masuk dalam Q1 atau Q2, Q3 atau Q4, itu kita bisa buka lewat Simago GR ya teman-teman. Nah, untuk kita tahu perankingannya saja. Tapi kalau kita pun mau mengecek atau mau mencari jurnal yang sesuai dengan bidang kita pun bisa langsung ke link ini juga, ke www.simagogr.com ya. Jadi selain kita melihat jurnal ini termasuk jurnal mana, apakah dia masuk Scopus atau Science Direct, itu di Simago GR itu ada semua teman-teman. Ada juga pilihannya lengkap kok kalau masuk di webnya, langsung ada. Terus langsung kita bisa lihat peringkatnya, apakah dia Q1, 2, 3, atau 4 ya. Nah, selanjutnya setelah buka, langsung pencarian ranking boleh, dan setelah itu kita bisa lihat perankingannya dari Q1 sampai Q4 ya. Ini secara umum saja teman-teman sebelum masuk ke ke cara tepat mereview jurnal ya, karena kalau kita tidak menemukan jurnal atau menggunakan jurnal yang bereputasi, sayang sekali ya kalau kita mereview sesuatu yang tidak terakreditasi atau jurnal tidak bereputasi, itu sayang sekali. Kita sudah mereview capek-capek tapi ternyata jurnalnya bukan jurnal bereputasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap mereview jurnalnya ya. Ada satu literasi yang saya dapat dari USA, Rajiv Tandon. Ini juga ahli di bidang saintis. Dia menulis
dia juga merupakan seorang reviewer, dan ada beberapa tahapan ya dalam mereview menurut beliau. Itu yang paling penting sebelum kita mereview adalah kita membaca jurnalnya secara umum. Jadi kalau kita sudah menemukan jurnalnya, langkah berikutnya adalah kita harus membaca jurnalnya. Membaca jurnal mungkin tidak sekali ya teman-teman, mungkin 1-2 kali atau sampai 3 kali kita membaca jurnalnya secara umum, baru kita setidaknya kita sudah ada gambaran lah, karena jurnal internasional ini kan bahasa Inggris juga, kecuali jurnal bahasa Indonesia atau jurnal nasional yang memang kita mudah pahami gitu. Nah, selanjutnya di sini dikatakan apa sih tujuan dari harus dibaca lebih awal terlebih dahulu. Yang pertama, kita melihat sifat manuskrip yang spesifik. Jadi dengan membaca terlebih dahulu, kita memeriksakan dari awal sampai akhirnya gitu, apa benar ini penelitian asli gitu. Terus laporan-laporan kasusnya itu benar atau tidak, terus benar apakah jurnal ini benar-benar milik penulis atau tidak gitu. Kita bisa memeriksa dari halaman, dari judul sampai di referensi. Terus yang kedua, kita melihat potensi relevansinya. Kan walaupun kita mencari jurnal, kita sudah ketikkan di Google ataupun di Sinta tadi ataupun di Simago GR tadi menggunakan kata kunci, itu berdasarkan bidang kita, tapi belum tentu sangat sesuai ya dengan apa yang kita mau gitu. Nah, dengan membaca jurnalnya secara umum, kalau kita, sekali lagi saya katakan tadi, kalau memang kita kurang memahami atau kita terkendala sama ada bahasa-bahasa yang kita kurang paham, ya kita boleh menggunakan Google Translate sambil kita melihat kosakata-kosakata yang memang kita harus pahami gitu. Nah, kita pentingnya itu yang kedua itu adalah potensi relevansinya. Jadi jurnal yang kita dapatkan ini memang betul-betul relevan tidak dengan dengan bidang kita yang kita cari, ataupun kita lihat relevansi antara pertanyaan yang diajukan penulis, apa ada kesenjangan dalam literatur dan lain sebagainya. Secara umum ya, ini secara kasar saja ketika membaca di awal gitu. Yang ketiga, kita melihat kualitasnya, metode yang digunakan dalam jurnal itu seperti apa, pendekatannya seperti apa. Dan yang keempat itu kejelasannya, alurnya kita lihat, dan yang terakhir itu relevansi dengan tujuan jurnal dan jumlah pembaca. Ya, kalau kita melihat juga jurnalnya kan, kalau kita mencari jurnal di bawah jurnal itu kan kelihatan gitu sudah dirujuk berapa kali, dan semakin banyak dirujuk itu berarti penelitian itu semakin banyak dibaca, semakin banyak digunakan ya. Jadi itu sudah pasti lebih baik gitu, sudah lebih banyak digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ataupun referensi orang lain. Nah, selanjutnya ini ada beberapa tahapan juga dalam review jurnal yang selain yang tadi ya, ini secara umum juga ada tahapan mereview jurnal dari beberapa referensi. Yang pertama itu kita harus memilih jurnal yang relevan ya, sesuai dengan tema atau tugas yang diberikan dosen, ataupun yang terkait dengan tugas akhir kita ya, sudah pasti. Yang tadi saya katakan itu kriteria jurnal yang kredibel. Kalau kita sudah dapat jurnalnya, kita cermati originalitasnya. Karena originalitas jurnal itu paling penting. Kita mendapatkan jurnal ini dari situs mana ya, benar-benar harus, yang saya katakan tadi, harus resmi, kalau bisa terindeks Scopus atau Science Direct atau Web of Science gitu ya. Jadi itu sudah pasti bereputasi jurnalnya. Itu yang kedua. Setelah kita mengecek originalitasnya, yang berikut kita membaca jurnal beberapa kali ya, saya katakan tadi mungkin bisa 2-3 kali. Yang berikutnya kita menulis identitas jurnal, nanti ada contohnya teman-teman. Terus meringkas isi jurnal, menulis gagasan pendapat kita tentang jurnal, dan menulis kesimpulan, dan juga kita memeriksa ulang hasil review. Ya, ini sebenarnya ada langkah-langkah juga dalam mereview jurnal, dan sekaligus sebenarnya ini hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam kita mereview jurnal. Yang pertama, kalau tahapan pertama kan kita perlu mengevaluasi tujuan dan argumen ya dari jurnal tersebut. Kita melihat seberapa baik ya tujuan itu dibuat jelas,
dalam pendahuluan, melalui latar belakang atau konteks, dan juga latar belakang atau konteksnya ya. Yang kedua itu seberapa baik abstrak, kalau kita melihat abstraknya, seberapa baik abstrak itu mewakili atau meringkas poin dari artikel atau jurnal tersebut. Yang berikutnya, seberapa baik argumen atau tujuan diartikulasikan dan didiskusikan di seluruh isi teks. Terus kita lihat juga pembahasannya itu disajikan secara sistematis atau tidak. Ini hal-hal yang memang kita harus pahami teman-teman. Ketika kita mereview sebentar, itu sudah otomatis kita harus tersirat gitu dalam proses review. Yang tadi apakah isi dan pembahasannya disajikan secara sistematis. Kita juga mengevaluasi penyajian informasi yang disajikan oleh penulis, seberapa tepat dan jelaskah judul artikel tersebut ya. Terus selanjutnya kita juga melihat seberapa jelas pernyataan penulis, apakah ada pernyataan yang ambigu atau tidak. Selanjutnya kita lihat juga asumsi dasar dari penulis gitu, itu mempengaruhi kredibilitas ya atau kejelasan dari artikel atau jurnal yang dibuat oleh penulis. Selanjutnya itu kita juga melihat seberapa objektif penulis menulis topik jurnal atau artikel tersebut. Selanjutnya selain tadi ya tujuan abstrak di pendahuluan, selanjutnya tuh kita mengevaluasi metode. Ketika kita mengevaluasi metode juga kita melihat apakah metode penelitian yang digunakan itu sudah sesuai atau tidak ya. Terus yang berikutnya metode yang dijelaskan itu oleh penulis, langkah-langkahnya itu sudah sangat sistematis atau tidak gitu ya. Terus prosedurnya sudah rinci atau tidak. Terus bagaimana mengevaluasi data, terus metode statistiknya apakah sudah sesuai gitu ya, dan apakah kita menemukan konten yang berulang ya atau terduplikasi. Dan selanjutnya juga kita melihat seberapa banyak kesalahan fakta dan interpretasi yang penulis masukkan ya. Dan literatur yang dikutip juga ya, itu perlu kita kita lihat. Walaupun kita bukan literatur review benar-benar ya, tapi setidaknya literatur yang digunakan sebagai reference dalam jurnal tersebut itu kita harus pastikan bahwa itu memang benar gitu. Jangan sampai biasanya di jurnal dirujuk dari penelitian sebelumnya, tapi kita lihat di penelitian sebelumnya itu ternyata berbeda gitu ya, yang diparafrase oleh si penulis ini. Nah, selanjutnya baru ke pembahasan dan kesimpulan ya. Jadi kurang lebih yang akan tersirat dalam review jurnal itu seperti ini ya teman-teman. Ini saya langsung saja ya, Kak Markus ada contoh nanti di sini lebih jelas. Contoh review salah satu jurnal internasional. Ini salah satu jurnal teman saya ya, yang jurnal Helion ini. Helion ini merupakan jurnal yang kalau teman-teman cari saja, kita pertama itu melihat dari ininya ya. Kalau mencari jurnal ini yang saya katakan tadi termasuk dalam letter index Scopus atau tidak, atau Science Direct. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah, sudah pasti sebenarnya kita harus membaca ya jurnal ini. Tapi kalau misalnya saya memasukkan semua jurnal ini, ada sekitar 7 lembar, itu kita membedah lagi teman-teman kurang lebih bisa 1 jam ya. Jadi saya mencoba yang hasil review saya saja, ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat di sini contohnya ya. Saya mungkin kalau jurnal nasional teman-teman bisa temukan ada cukup banyak kayaknya di Google gitu. Kalau jurnal internasional mungkin yang yang mungkin memang tidak di ini, kecuali memang dalam jurnal yang memuat review jurnal. Nah, itu ada di situ. Tapi kalau untuk udah dalam bentuk teks itu tidak ada sepertinya. Nah, ini yang pertama saya ambil jurnal. Jadi ini jurnalnya masuk dalam Scopus Q1 ya teman-teman. Jurnal ini kita bisa lihat di bagian atas jurnalnya tulisannya Helion ya teman-teman. Ini jurnal Helion. Ini kalau teman-teman langsung Google itu langsung muncul bahwa dia masuk dalam Scopus
Scopus atau Science Direct ya, karena Scopus dan Science Direct ini sama-sama penerbitnya Elsevier. Jadi kalau misalnya kita cari di Scopus dia ada, di Science Direct juga dia ada gitu. Nah, untuk cari dia Q berapa itu kembali lagi saya bilang tadi di Simago GR ya. Jadi kalau teman-teman lihat ketik Helion aja itu sudah langsung muncul, dia ini masuk dalam Scopus Q1 ya. Otomatis Q1 itu berarti jurnal yang sangat terkemuka. Maksudnya jurnal tertinggi gitu ya teman-teman, sudah masuk jurnal terkemuka di dunia dan dia Q1 lagi, berarti masuk dalam jurnal dengan rating tertinggi gitu ya, rankingan tertinggi. Nah, teman-teman sekalian, ini kita langsung masuk saja ke langkah-langkahnya mereview. Jadi untuk dalam mereview jurnal ada beberapa tahapannya ya teman-teman. Yang pertama ini kita menulis dulu. Ada beberapa sebenarnya ada beberapa cara, tapi kalau kita melihat di beberapa referensi itu tidak jauh berbeda. Sebenarnya prinsipnya sama saja antara kita mau mereview jurnal Indonesia ataupun jurnal internasional. Jadi langkah-langkahnya itu atau step-stepnya itu kurang lebih sama. Yang pertama kita menulis judul jurnal ya pastinya. Ini kalau jurnal ini yang ditulis oleh teman saya baru kemarin, ini judulnya Antidiabetic Activity and Acute Toxicity of Combined Extract of Andrographis paniculata, Syzygium cumini, dan Caesalpinia sappan. Ya, maaf ya teman-teman yang mungkin jurusan lain, ini saya mengambil contoh yang di farmasi ya teman-teman, karena memang basically saya farmasi, dan kalau saya mengambil tadi Q1 memang selain kita cari jurnal yang memang bereputasi, kalau di UI memang kita minimal Q3 ya untuk mengupdate jurnal itu minimal Q3 di Scopus. Jadi kebetulan ada yang teman saya yang punya Q1 ini dan cukup menarik, jadi saya ambil ini sebagai contohnya. Ini judulnya aktivitas antidiabetes dan toksisitas akut dari kombinasi ekstrak Andrographis paniculata, Syzygium cumini, dan Caesalpinia sappan ya. Selanjutnya setelah kita tulis judul, kita tulis jurnalnya. Tadi Helion ya teman-teman, di jurnalnya itu jenis jurnalnya yang di bagian atas ya teman-teman. Semua jurnal kalau kita lihat pasti ada di bagian atasnya. Dia Helion atau Pharmacognosy Journal dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya kita tulis volume dan halamannya. Kalau di sini itu ada di setiap jurnal itu ada di halaman pertama atau kedua atau ketiga itu lengkap ya, ditulis volumenya berapa, vol dan halaman. Ini karena saya memang reviewnya di halaman 1 sampai 7, jadi saya tulis halaman 1 sampai 7. Terus selanjutnya jadi judul, jurnalnya masuk jurnal apa, selanjutnya volume dan halaman, selanjutnya tahun. Ini baru kemarin ya, tahun 2021. Jadi tahun publish-nya yang kita masukin ya teman-teman, tahun 2021. Selanjutnya penulisnya ada EM Masaena, Berna Elia, ya Prof. Berna tadi, dan juga beberapa dosen dan teman-teman saya. Selanjutnya kita tulis reviewer, ini karena saya review, jadi saya tulis nama saya. Selanjutnya tanggal mereviewnya, misalnya tanggal 21 Januari 2022. Selanjutnya setelah kita tulis tanggal, kita tulis tujuan dari penelitian ini. Ya, sebelum masuk ke bagian yang berikut. Yang pertama tujuan penelitian. Jadi kalau di jurnal ini ya, maaf teman-teman, saya mungkin tidak ini jurnalnya, di tujuan penelitian dari jurnal ini itu disajikan penelitian itu untuk menguji efek antidiabetes dan toksisitas akut ekstrak kombinasi dengan perbandingan 1:1:1 dari Andrographis paniculata atau Sambiloto, Syzygium cumini, Jamblang, dan juga Caesalpinia sappan atau secang ya. Jadi tujuannya untuk menguji memang efek antidiabetes dari ketiga ekstrak kombinasi tanaman tersebut. Nah, setelah kita menulis tujuan, kita maju ke yang berikut yaitu abstrak. Nah, bagian abstrak ini, jadi setiap step yang kita catat teman-teman untuk kita review itu setelah kita menyampaikan apa yang disajikan oleh penulis, di bawahnya tuh kita memang harus sampaikan pendapat kita terkait jurnal tersebut. Ya, namanya kita juga reviewer ya. Jadi setelah kita setelah kita menyajikan apa yang
kita menggambarkan apa yang disajikan oleh penulis, selanjutnya di bawahnya kita harus menyampaikan ide kita juga, karena kita sebagai yang mereview. Nah, selanjutnya kita maju setelah kita tulis identitasnya ya, selanjutnya kita review abstraknya. Nah, kalau di abstrak yang ini saya contohkan saja, jadi abstrak kita baca, tadi kan di awal kita sudah baca beberapa kali ya teman-teman, tapi ketika kita maju ke bagian abstrak untuk reviewnya, kita baca lagi gitu. Dan ini untuk jurnal yang ini, untuk abstraknya ya, jurnal yang berjudul Antidiabetic Activity and Equitoxicity of Combined Extract of Andrography, Syzygium, and Caesalpinia sapan